Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Evi Rumiati, guru kelas 6 SD Negeri 10 Mesuji Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Padang. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 6 SD Negeri 10 Mesuji Timur pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1. Berikut ini video praktek pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Luncurkan. Siap. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Iya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Tiara tolong dipimpin berdoa. Siapa? Doa mulai. Selesai bersama Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Nah, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, setiap pagi kita harus bersyukur ya, karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar di sekolah ini bersama-sama. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota meriah. Selamat dari lautan api, mari bung rebut kembali. Mengapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Rasa cinta tanah air ya, terhadap bangsa Indonesia. Ya. Nah, ada yang masih ingat mengenai pembelajaran sebelumnya? Kita telah belajar tentang apa? Ayo, Farida tentang apa?
tentang belajar tentang kerja sama. Tentang apa lagi? Ya, usul ini tentang bentuk kerja sama. Benar sekali. Nah, mengapa kita perlu melakukan kerja sama? Ya, Cindy. Agar pekerjaan cepat selesai. Agar pekerjaan cepat selesai. Terima kasih, Cindy. Kemudian agar apa lagi? Mengapa kita perlu melakukan kerja sama? Zahra. Ya, agar pekerjaan terasa ringan. Kali ini kita akan masuk ke tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah dengan membaca teks eksplanasi tentang listrik pengubah wajah dunia. Ibu harapkan kalian dapat menganalisis informasi penting dari teks dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi tentang listrik mengubah wajah dunia, Ibu harapkan kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Kalian perhatikan semuanya ke layar. Nah, sekarang kalian perhatikan di dalam video berikut ini. Bagaimana kalian sudah menyaksikan video tadi? Sudah. Iya. Tadi mengenai video tentang apa? Listrik. Tentang listrik. Iya. Bagaimana lampu tersebut dapat menyala? Ya, bukan. Karena adanya listrik. Karena adanya listrik. Karena adanya saluran Nah, aliran listrik. karena adanya aliran listrik. Iya, Boris, boleh karena adanya arus listrik. Kemudian kalian tahu tidak apa saja sih komponen listrik? Yuk, silakan. Adanya saklar, adanya kabel, terus adanya lampu, adanya stop kontak. Iya, benar sekali. Itu tadi beberapa komponen listrik. Baiklah, anak-anak. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan bekerja dalam kelompok. Ya, ini kalian sudah duduk di dalam kelompok yang Ibu bagikan. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik beserta bahan ajar. Nah, ini Ibu bagikan bahan ajar dan lembar kerja peserta. Ya. Bagaimana? Semua kelompok sudah menerima bahan ajar dan lembar kerja peserta didik? Sudah semua? Sudah. Halo. Hai. Halo. Semangat. Semangat. Iya. Sudah menerima semua lembar kerjanya. Kemudian silakan kalian buka LKPD 1, lembar kerja peserta didik yang ke-1. Silakan. Perhatikan langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam mengerjakan LKPD 1. Ya, disimak semua di LKPD 1. Yang pertama, duduklah bersama teman satu kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Kedua, berdiskusilah bersama dengan teman sekelompokmu. Yang ketiga, bacalah teks eksplanasi yang telah disediakan. Yang keempat, setelah membaca dan memahami teks tersebut, temukanlah informasi penting yang ada pada teks bacaan dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang kelima, tuliskan informasi yang kalian temukan pada tempat yang telah disediakan. Di situ teksnya sudah ada. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Setelah kalian berdiskusi dan menemukan jawabannya, silakan kalian tuliskan di tempat yang telah disediakan di lembar berikutnya. Sudah paham? Ya. Silakan mulai bekerja.
bekerja dalam kelompoknya? Ya, kalian diskusikan informasi pentingnya. Iya. Ya, didiskusikan ya. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya ya. Nah. Untuk LKPD 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang mau maju untuk mempresentasikan? Ya, kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin berpresentasi. Hasil diskusi. Kelompok 1. Ya. Iya. Paragraf kedua. Arus listrik adalah gelombang yang memakai listrik, yaitu gelombang yang dapat merambat listrik dan hasil media transparan. Gelombang elektromagnetik Yang lain tolong diperhatikan ya saat temannya melakukan presentasi. arus listrik dihasilkan oleh generator elektromagnetik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik. Demikian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, Ibu menambahkan ya. Jadi untuk di paragraf pertama, informasi pentingnya adalah Michael Faraday, sang penemu listrik. Ya. Kemudian di paragraf kedua, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Nah, itu tadi beberapa informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan. Kalian perhatikan. Sekarang gambar apa ini? Gambar senter. Iya, gambar lampu senter. Ya, ada gambar lampu senter. Ada berapa komponen? Ada berapa bagian dalam lampu senter? Ya, yang pertama apa? Ya, apa Sukma? Batu baterai, benar. Yang kedua apa di situ? Lensa. Ya. Sekarang kalian simak video mengenai komponen-komponen listrik dan fungsinya. Beberapa peralatan elektronik pasti ada di sertifikat, seperti televisi, radio, senter, handphone, dan berita. Peralatan elektronik tersebut dapat menyala. Mohon disimak video pembelajaran ini. Jangan ada yang ngobrol. Perhatikan video pembelajarannya. Apa itu listrik? Ayo kita cari tahu. Baterai merupakan sumber energi atau tekanan pada suatu rangkaian bintang. Baterai merupakan apa? Sumber energi. Listrik tidak akan menyala. Dua, saklar. Saklar adalah alat listrik untuk memutus tentang aliran listrik. Ketika saklar dalam posisi hidup atau harus akan mengalir. Selanjutnya, saat saklar dalam posisi mati atau listrik tidak akan mengalir lewat listrik. Tiga, lampu. Lampu adalah alat listrik yang digunakan sebagai sumber cahaya. Silakan diperhatikan, disimak dan dipahami apa saja komponen-komponen arus listrik. Listrik. Nah, Dua, reflektor. Reflektor. Tadi apa yang nomor 2 itu? Reflektor. Logam penghantar. Berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. 4. Saklar on-off atau switch untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu.
5. Lampu berfungsi merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Sudah bisa dipahami? Apakah listrik itu sudah ada dari zaman dahulu? Ya, belum ada. Ya, zaman dahulu belum ada listrik. Perhatikan. Ya, karena pada zaman dahulu belum ada listrik, tentunya banyak sekali perubahan sosial budaya yang terjadi sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Kalau dulu belum ada listrik, bagaimana cara memasak nasi? Apakah zaman dahulu sudah ada magicom? Masaknya dengan menggunakan kayu bakar. Ya, menggunakan kayu bakar dan menggunakan panci. Ya, belum menggunakan magicom. Apakah zaman dahulu sudah ada listrik, kita menggunakan penerangan menggunakan lampu? Zaman dahulu belum ada lampu, penerangannya menggunakan apa? Menggunakan apa? Ada yang menggunakan obor, menggunakan ya lampu tempel ya, lampu tempel. Ada juga yang menggunakan lilin. Nah, sekarang kalian perhatikan perubahan sosial budaya setelah terjadinya atau setelah adanya penemuan listrik. Perubahan sosial budaya. Ayo kita perhatikan bersama-sama video pembelajaran di sini. Yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik. Nah, siapa sih yang menemukan listrik? Mereka lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Betapa penting gelombang listrik bagi kehidupan manusia. Ya, kalian perhatikan di sini perubahan sosial budaya yang terjadi sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Hari ini mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Dengan penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Dulu, minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Dahulu toko. Ya, kalian tadi sudah menyimak video tentang perubahan sosial budaya yang terjadi setelah penemuan listrik. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD 2 dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Ya, silakan dibuka LKPD 2 yang sudah dibagikan tadi. Ya. Untuk LKPD 2, langkah-langkahnya bekerjalah bersama teman sekelompokmu. Tuliskan dalam peta pikiran di lembar kerja peserta didik 2 yang telah Ibu siapkan. Ya. Sudah paham untuk langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD 2? Ya, silakan dikerjakan LKPD 2. Ya, silakan. Ya. Bagaimana? Kelompok 2, bagaimana ini kelompok 2? Ya, silakan diskusikan mengenai perubahan sosial budaya yang terjadi setelah adanya listrik. Ya,
seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kalian diskusikan di lingkungan kita apa saja, ya. Misalkan dalam hal penerangan, sebelum ada listrik bagaimana, setelah ada listrik bagaimana. Kemudian dalam bidang komunikasi, sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Apa? Kelompok 3, bagaimana? Sudah paham apa maksudnya tadi? Ya, perubahan sosial budaya yang terjadi setelah penemuan. Ya. Bagaimana? Sudah paham apa maksudnya? Bagaimana? Baik, itu contohnya misalkan dalam bidang komunikasi, ya, dalam bidang penerangan. Sebelum ada listrik, kita menggunakan peralatan apa? Setelah ada listrik, kita penerangannya menggunakan apa? Seperti itu, ya. Kalian cari contoh sebanyak-banyaknya ya. Paham? Silakan selanjutnya. Bagaimana kelompok ini? Sosial budaya. Jadi listrik itu memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat di lingkungan. Jadi sebelum ada listrik, itu apa saja peralatan yang digunakan. Nah, setelah ada listrik, peralatan apa yang digunakan? Misalkan dalam hal penerangan. Sebelum ada listrik kita menggunakan apa? Setelah ada listrik, penerangannya menggunakan apa? Paham? Silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Bagaimana? Sudah selesai untuk LKPD 2? Sudah. Ya, kelompok berapa yang mau maju mempresentasikan? Oh iya, silakan kelompok 1. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Iya. Mengenai pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Dalam kehidupan sosial budaya, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Sebelum ada listrik, setrika arang. Setelah ada listrik, setrika listrik. Sebelum ada listrik, lampu minyak. Setelah ada listrik, lampu coklat. Sebelum ada listrik, dandang. Setelah ada listrik, rice cooker. Sebelum ada listrik, surat. Setelah ada listrik, ponsel. Sebelum ada listrik, sapu. Setelah ada listrik, vacuum cleaner. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih Tiara. Ya. Ya. Jadi untuk beberapa peralatan yang ada yang kita gunakan sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Sebelum adanya listrik tadi apa? Menggunakan setrika? Ada listrik menggunakan setrika. Ya. Dalam bidang komunikasi, sebelum ada listrik kita menggunakan apa? Surat. Setelah ada listrik dalam bidang komunikasi kita menggunakan ponsel. Sekarang sudah menggunakan ponsel, sudah menggunakan Android ya. Kemudian, nah kalau sekarang kita sudah menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkan debu. Kalau zaman dulu sudah ada vacuum cleaner belum? Belum. Menggunakan apa? Sapu. Iya, menggunakan sapu. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar evaluasi pembelajaran kali ini. Ya, evaluasi ini untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, Ibu akan membagikan lembar evaluasinya. Ini satu kelompok berapa orang? 4 sampai 5 orang. Ini berapa? Nah, ya, silakan dibagikan. Ini satu kelompok berapa orang?
dibagi teman satu kelompoknya. Ini 5 orang. Ini satu kelompok 5. Ini satu kelompok berapa orang? 4 orang. Silakan dibagikan lembar evaluasi. Ya. Sudah kebagian semua untuk lembar evaluasinya? Sudah. Ya. Di situ untuk lembar evaluasi soalnya dalam bentuk uraian. Ada 3 soal uraian yang harus kalian jawab. Ya. Silakan kalian jawab. Pertanyaannya berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Paham? Ya. Silakan mulai mengerjakan. Silakan mulai mengerjakan. Ya, dikerjakan secara mandiri ya, sendiri-sendiri. Yuk, silakan mulai dikerjakan. Dibaca dengan teliti pertanyaannya. Ya. Ya. Kamu baca. Materinya ya. Soal-soal dalam lembar evaluasi ini berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, ya boleh. Ya, kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya. Nah, kamu baca dengan teliti soalnya ya. Soalnya pahami, kemudian nanti kamu jawab pertanyaannya di tempat yang sudah disediakan. Paham? Ya. Ayo silakan mulai mengerjakan. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan lembar evaluasi? Sudah. Ibu minta satu kelompok dari masing-masing kelompok, satu orang dari masing-masing kelompok untuk mengumpulkan lembar evaluasi punya teman-temannya. Silakan. Ya. Terima kasih ya, sudah semua ini? Sudah semua untuk lembar evaluasi? Ya. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Semangat. Iya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa saja tadi komponen-komponen listrik? Adanya apa? Adanya saklar. Apa lagi? Apa Usaini? Baterai. Kemudian reba. Adanya lampu. Apa lagi Alvin? Adanya kabel. Iya. Ada lagi? Iya, logam pengantar. Itu beberapa komponen arus listrik. Nah, perubahan sosial budaya sebelum adanya listrik dalam bidang komunikasi. Sebelum adanya listrik menggunakan apa? Surat. Setelah menggunakan listrik, ya, ponsel. Dalam bidang penerangan sebelum ada listrik menggunakan apa? Lampu. Setelah ada listrik menggunakan lampu bohlam. Iya, benar sekali. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Kenapa menyenangkan? Kita menggunakan peralatan apa? Proyektor. Nah, dalam proyektor ibu
belajar tentang muatan PKN mengenai hak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada juga muatan SBDP mengenai interval nada. Ya, itu adalah pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Paham? Ya. Selanjutnya, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Cangget Agung. Gawai ada lambung, gawai ada lambung, jajah mentuhung. Lapang jamu-jamu, melestarikan adat lambung. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong Zahra untuk memimpin doa. Silakan. Jaga. Doa.